Bismillahirrahmanirrahim. Samakin dugi wa an qalili nahwi dami ghairihi. Wa an qalili nahwi dami ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an qalili nahwi dami ghairihi lan den ma'fu den ngapura saking kedhike sepadane gedene liyane syahas ai ajnabiyin tegese wong liya ghairu mughalladin hale ora den botake apa najis bikhilafi kasirihi kelawan bedani akeh dami ghairihi wa minhu lan iku setengah sangking ajnabi kama kola koyo oleh dawuh sapa al-Adra'i Imam Adra'i damun utawi getih infasola kang dadi kapisah apa dam min badani sangking awake syahas tapi summa asobahu nuli mekenani apa dam ing syahas wa aqali nahwi dami haidin lan den ma'fu saking kedhike sepadane getih haid wa ru'afin lan getih mimisen kama kaya keterangan fil majmu'i kang tetep ing dalem kitab Majmu' Syarah Muhadzab wa yuqasulan den kiasake bima kelawan karuni dami haidin wa ru'afin apa damu sairil manafidi getihe sekerine pira-pira bolongan illal kharija angin getih kang metu min ma'dinin najasati saking panggonane najis kama halil ghaibi kaya panggonane ngising wal marji'u tawi gon bali yang dijadikan tolak ukur fil qillati ing dalem kedhi wal kasrati lan akeh iku al urfu urf wa ma syukka fi kasratihi lahu hukmul qalil wa ma utawi getih syukka kang den mamangi apa fi kasrati ing dalem akeh mah iku lahu iku tetep keduwe ma hukmul qalili utawi hukumi barang kang gedhi walau tafarraqa an-najisu fi mahallin law jumi'a kasura kana lahu hukmul qalil walau tafarraqa lan lamun pisah-pisah apa an-najisu najis fi mahallin ing dalem pira-pira panggonan lau jumi akan lamun den kumpulake apa najis kasura mongko akeh apa najis kana mongko ana apa an najis fi mahallin iku lahu kana mongko ana iku lahu keduwe an najis fi mahallin apa hukmul qalili hukumi barang kang gedhi indal imami mungguwe imam haramain wal katsiri lan hukume barang kang akeh indal mutawalli mungguwe imam mutawalli wal ghazali lan imam ghazali wa ghairihi malan liyani al mutawalli wal ghazali warjahahu lan monjoake ing hukmul katsir sapa ba'duhum setengah ulama wa yufalan den ma'fu apa andami nahwi fasdin saking getihe cantuk sedot wa hajmin lan cantuk cikrak bimahallihi ma ing dalem panggonani dami nahwi fasdin wa hajmin wa ing kasura senajan akeh apa dal wa tasihulan sah apa salatu man salate wong uzmiya kang getihen apa lisatuhu gusine man qabla ghaslil fami ing dalem sadurunge baso ing tutuk idza lam yabtali nalikane orang ngulu sapa man rikahu ing idune man fiha ing dalem salat li anna damal lisati krana sak temene getihe gusi iku ma'fuun dan ma'fu apa anhu damul lisah binisbati kelawan nisbah ila riki maring itu sehingga walau ra'ufa qabla sholati wa dama fa fi tafsilun walau ra'ufa lan lamun mimisen sapa syahas qabla sholati ing dalem sadurunge salat wa dama lan langgeng wa dama lan nerus apa ru'af
maka fa fihi tafsilun. Pertama fa in roja mongko lamun ngarep-ngarep sapa syahas ngarep-ngarep ing qita'ahu ing pegoti ru'af wal waktu hali utawi waktu iku muttasiun iku muttasaun kang ombo intadorohu mongko ngentenono sapa syahas ing qita'ur ru'af wa ilalan lamun ora yarju ay wa illam yarju tahaffadha mongko gawe pangreksa sapa syahas kasalisi kaya wong kang beser. Khilafan halimulayani liman maring ulama za'ama kang nyipta sapa man intidharahu ing wajibe ngenteni ing kita wa in kharaja senajan metu apa al waktu kama tu akharu kaya oleh den akhirake apa salat li ghusni thawbihi krana mbasuh ing dodote syahas al mutanajjisi kang kena najis apa thawb wa in kharaja senajan metu apa waktu shalah wa yufarraqulan den gawe bedakake apa bikul roti hada kelawan kuasani iki alladzi tanajjasa thawbu orang yang bajunya najis mampu ala izalatin najisi ing atase ngilangi ing najis min aslihi saking asali najis maka falazimat hu mongko wajib apa izalah ing alladzi tanajjasa thawbu bikhilafihi kelawan bedani kudrah fi mas'alatina ing dalem masalah kita rupane masalah ru'af wa an qalilitinin lan den ma'fu saking kediendut wa an qalilitini mahalli mururin lan den ma'fu saking kediendute panggonane liwat mutayaqqanin kang den yakini apa najasatuhu najisi walau bimughalladin senajan anane najis iku sebab najis mughalladah lil masyaqqati krana wujudi masyaqqat malam tepko ing dalem selagini ora tetep apa ainuha kahanane najasah iku mutamayyizatan bisa dibedakake wa yakhtalifu lan dadi beda apa zalika mengkono ma'fu bil waqti kelawan waktu wa mahallihi lan panggonane dalik minas saubi bayane saking dodot wal badani lan badan wa idza ta'ayyana lan ari kalani dadi beda apa ainun najasati kahanane najis fit tariqi ing dalem dalan walau mawati akalbin senajan anane at-tariq iku panggonane pengideke asu fala yu'fa mongko ora den ma'fu apa anha saking ainun najasah wa in ammat senajan sumrambah apa ain at-tariqa ing dalan alal aujahi miturut ing atase kaul kang luwih duwe wajah wa afdalan awe fatwa sapa syekhuna guru ingsun al imam Ibnu Hajar al Haytami fi tariqin ing dalem dalan latina kang ora ono endut iku mawjud biha ing dalem tariq bal fiha bali iku tetep ing dalem tariq qadarul adami utawi kotorane anak Adam waruhul kilab bilan kotorane pira-pira asu wal bahai bilan pira-pira rumangkang waqat asabaha hali teman-teman mekenani ing tariq apa al mataru udan aweh fatwa bil afwi kelawan den ma'fu jika memang inda masyaqqatil ihtirazi nalikani angele rumeksa qaidatun muhimmatun qaidatun utawi iki iku kaidah muhimmatun kang penting wa ya utawi kaidah muhimmah iku annama sak temene barang asluhu kang utawi asalin ma iku at-taharatu suci tapi wa ghalabalan ngrindih ala dhanni ing atase pikono apa tanat jusuhu dadi najis ma li ghalabatin najasati krana kaprai najis fi mithlihi ing dalem padane ma iku fihi iku tetep ing dalem ma qaulani utawi qaul loro ma'rufani kang den kenal apa qaulani bi qaulail asli kelawan aran qaul yaiku asal wa dhahiri lan dhahir awil ghalibi utawa ghalib arjahuhuma kang utawi luwe ondone qaulail asli wa dhahir
iku annahu sak temeni ma asluhu at-taharah iku tahirun kang suci amalan krana ngamalake bil asli kelawan hukum asal al mutayaqqani kang den yakini li'annahu krana sak temeni al aslul mutayaqqan iku atbatu luwih melanggeri minal ghalibi tinimbang saking barakal ghalib di mana al mukhtalafi kang den sulayani opo al ghalib bil ahwali kelawan pira-pira tingkah wal azmani lan pira-pira zaman. Contone wadzalika utawi mengkono ma asluhu at-taharah wa ghalaba 'ala dhanni tanajjusuhu iku kasya bi khammarin kaya pira-pira klambine tukang arak wa haidin lan wadon haid wa subyanin lan pira-pira lari wa awani mutadayyinina lan pira-pira wadahe pira-pira wong kang ngalap agama bin najasati kelawan barang najis wa warokin lan godhong yaghlibu kang kaprah apa nasruhu rontoke warok ala najisin ing atase najis walu'a bisobiyin lan ilere lari kiri wajuhin lan kain wulu istahara kang kuncara apa amalhu nganggo ing juh bisyahmil hinziri kelawan gaji jeleng wajubnin lan juben syamin wajubnin lan kawan syamin kang bangsa Syam istahara kang kuncara apa amalhu gawe ing juben bi anfihatil khinziri kelawan jeroani jeleng waqad ja'ahu lan teman-teman teko ing Kanjeng Nabi apa jubnatun kawan garing min indihim saking sisi ahli Syam fa akalan uli dahar sapa Kanjeng Nabi minha saking jubnah walam yas'al lan ora dangu ora takon sapa Kanjeng Nabi andalika saking mengkono jubnah dzakaruhu nutur ing ma fi hadhil qaidatil muhimmah sapa syekhuna guru ingsun al-imam Ibnu Hajar al-Haytami fi syarhil minhaj ing dalem syarah kitab minhaj pun samangke masih melanjutkan beberapa najis yang hukumnya dima'fu wa an qalili nahwi dami ghairihi ay ajnabiyyin ghairu mughalladin. Begitu juga hukumnya dima'fu sesuatu yang sedikit dari darahnya orang lain. Atau misalnya kalau jenengan jejer karo wong kok pinggiri awak dhewe orang lain dari selain kita itu keluar darah entah di anggota mananya, kemudian sedikit dari darah orang lain itu terkena kepada kita, maka itu hukumnya dima'fu selama tidak tergolong najis mughalladzah. Bikhilafi katsirihi, berbeda halnya ketika darah dari orang lain, darah dari sesuatu yang lain itu banyak, maka itu hukumnya tidak dima'fu. Wa minhu kama qala al-Adra'i damun infasala min badanihi tsumma asabahu, termasuk golongan darah lain, darah ajnabi, termasuk dari pembahasan ini darah lain, darahnya orang lain yang itu manakala terkena diri kita dan itu sedikit tidak banyak hukumnya dima'fu adalah darah yang keluar dari badan kita sendiri tapi kemudian berpisah dengan diri kita, kemudian mengenai diri kita lagi. Misalnya nopo namine tangan ini metu gede marawatan kena nang meja, mantun pun ucul teng meja sudah lepas dari badan kita, kemudian di meja itu darah kita sendiri tadi menyentuh kepada badan kita, maka ketika itu darahnya sedikit itu sama hukumnya dengan darahnya orang lain, artinya dima'fu. Wa an qalili nahwi dami haidin wa ru'afin kama fil majmu'. Begitu juga hukumnya dima'fu sesuatu yang sedikit dari darah haid dan juga darah mimisen. Wonten wong mimisen kok metu gedene kok titik ngeneki klambi ngeneki nopo itu hukumnya dima'fu. Begitu juga darah haid yang sedikit itu hukumnya dima'fu. Sebagaimana itu dijelaskan di dalam kitab Majmu'. Wa yuqasu bihima damu sa'ilil manafi, dan dikiaskan dengan darah haid dan juga darahnya mimis ingkang dua-duanya itu ketika sedikit dima'fu
dikiaskan dengan itu selain dari keduanya, darah-darah yang keluar dari semua lubang. Pokok semua lubang yang ada di badan kita, ketika itu mengeluarkan darah, selama darahnya itu sedikit, maka hukumnya sama dengan darah haid, sama dengan darah mimis. Berarti enggak najis, najis tapi dimaafkan selama kadarnya sedikit. Illal kharij min ma'dilin najasah ka mahallil ghaib. Semua lubang yang ada di badan kita ketika mengeluarkan darah, selama itu sedikit, maka hukumnya dimaafkan, kecuali lubang tempat keluarnya najis, seperti tempat keluarnya kotoran, tempat keluarnya BAB. Lek niku metu gede masih kewitik hukumnya najis, karena memang itu ma'dinun najasah, karena memang itu adalah sumber tempat keluarnya najis. Wal marji'u fil qillati wal kasrah al-urfu. Yang dijadikan tolak ukur apakah darah ini dikatakan banyak atau sedikit, karena memang pembahasannya dari tadi darahnya orang lain, darah kita yang sudah berpisah kemudian mengenal lagi, kemudian darah haid, darah mimisan, kemudian darah-darah dari semua lubang, itu hukumnya dimaafus selama sedikit. Kata-kata sedikit ini yang dijadikan tolak ukur adalah uruf. Uruf niku pokok ketika kita tawarkan kepada manusia, la talaqad bil qabul, niscaya dia akan mengatakan yang sama dengan kita. Iki titik, ditakokno wong titik, berarti titik banyak. Ketika tidak disepakati itu sedikit, berarti banyak. Pokoknya uruf niku yang dijadikan tolak ukur adalah pertimbangan semua orang. Jadi kira-kira piang tuh. Karena memang secara fikih ketika sesuatu itu tidak ada tolak ukur paten dari syariat, maka tolak ukurnya akan dikembalikan kepada uruf. Wa masyukka fi kasratihi lahu hukmul qalili. Ketika kita ragu-ragu mengenai banyak dan sedikitnya sesuatu, maka hal itu dihukumi sedikit. Akeh tadi niki mama. Akeh tadi berarti titik. Pokok gak mantep akeh berarti gak akeh. Titik hukumi. Walau tafarraqan najisu fi mahallin law jumi'a kathura kana lahu hukmul qalili indal imam wal katsiri indal mutawalli wal ghazali wa ghairihima. Ketika ada najis pencar-pencar, tangan ini kan gede wakeh, tapi pencar-pencar, sak titik banyak, tapi posisinya itu berpencar-pencar. Umpama dikelompokno, seumpama itu dikumpulkan, niscaya semua orang akan mengatakan najis itu banyak. Karena ini memang lokasinya berpencar-pencar, bisa-bisa, maka seakan-akan kelihatannya sedikit. Ini bagaimana? Apakah darah ini, najis ini dihukumi sedikit ataukah banyak? Maka di sini menurut pendapat pertama, yaitu pendapatnya Al-Imamul Haramain, mengatakan bahwa darah itu dihukumi darah yang sedikit. Lek ono getih pencar-pencar umpama dikelompokno dadi akeh, maka menurut Imam Haramain masing-masing itu punya hukum tersendiri. Yus titik berarti tidak bisa itu kemudian dijadikan satu dihukumi banyak, tidak bisa. Sedangkan wal katsiri indal mutawalli wal ghazali wa ghairihima wa rajjahahu ba'dhum. Sedangkan menurut Imam Mutawalli, menurut Imam Ghazali selaku muridnya Imam Haramain dan imam-imam yang lain, dan itu diunggulkan oleh banyak ulama, darah sedikit yang berpencar-pencar ketika itu dikumpulkan bisa menjadi banyak, itu dihukumi darah atau najis yang banyak, sehingga hukumnya tidak dimaafkan. Wa yu'fa'an dami nahwi fasdin wa hajmin bimahallihima wa ingkathurah. Kemudian hukumnya juga dimaafkan, hukumnya juga dimaafkan darah ketika kita cantuk, ketika memang darah itu masih ada di posisinya. Hukumnya dimaafkan darah cantuk jika memang darah itu masih ada di posisinya. Maksudnya posisi tengene mriki menawi tengene ki anae didhawuhaken wal murad bi mahallihima ma yaghlibu as-sayalanu ilaihi adatan. Yang dimaksud dari posisi darah di sini adalah tempat-tempat di mana lumrahnya darah itu akan mengalir. Lek lumrahnya mengalir jarak 1 cm 2 cm, berarti itulah namanya tempatnya darah. Selama tidak keluar dari batas itu, darahnya cantuk itu hukumnya dimaafkan wa in kathura, meskipun darahnya banyak.
masih wakeh hukumnya tetap dimaafkan. Iku getihe cangkem. Wa tasihu sholatu man udmiya lisatuhu qabla ghaslil fam idza lam yaktali' riqahu fiha. Kemudian hukumnya sah sholatnya seseorang yang gusinya berdarah. Wonten wong gusine getien, gadek dibasuh wonge sembahyang, sah atau tidak hukumnya sah. Syaratnya idza lam yaktali' riqahu fiha, selama dia tidak menelan air ludahnya ketika dia melakukan sholat. Waye getien gak dibasuh kemudian sembahyang, jangan sampai ada air ludah yang dia telan. Karena apa? Li'anna damal litsah ma'fuun anhu binisbah ilari. Karena memang posisinya darah gusi itu dima'fu khusus untuk air ludah, jika tidak boleh untuk ditelan. Walau ra'ufa qabla sholati wadama fafihi tafsir. Ketika ada seseorang, tadi kasusnya mimisen niku menapa jadi gusine niku gedian sing sak mangke niki mimisen. Walau ra'ufa qabla sholati wadama fafihi tafsir. Ketika ada seseorang lek ana wong kok mimisen kape sembayang kok moro-moro irungi mimisen. Dan ternyata mimisen ku metu terus gedene. Niki yo napa? Sembahyang nopo ngenteni mandek mimisi, maka di sini ada perincian. Pertama, fa in raja'in qita'ahu wal waqtu muttasid intadharuhu. Ketika dia memiliki harapan mimisen niku iso mandek, oh iki kok kira-kira setengah jam wis mesti mandek, kira-kira 10 menit wis mesti mandek. Ketika dia punya harapan darah itu akan berhenti, darah mimisen ini kuwau mandek, maka dia wajib untuk menunggu sampai berhenti. Jika memang pada saat berhenti nanti waktu sholat itu masih cukup. Umpama untuk hormatan sampai jam 3 lah katakan, asari umpama jam 3. Awak dewi misalnya setengah 3 mimisan, tapi sembahyang duhur. Iki aku sembahyang tapi saya mimisan. Iki sembahyang langsung nopo ngenteni mimisen mandek. Maka di sini pertama kira-kira umpama ngenteni mandek. Mandek tak gak? Oh mandek. Mandek kok kira-kira waktune sisa gak gawe sembahyang. Oh mandek kira-kira asar kurang 10 menit. Berarti sik cukup gawe sembahyang. Ketika memang seperti itu, maka dia wajib menunggu darah mimisen ini wau berhenti mandek. Wa illa tahaffadhu kasalis. Jika memang tidak itu kasusnya 2. Satu, tidak ada harapan berhenti, milih terus. Atau tidak itu artinya ada harapan berhenti tapi waktu yang tersisa nggak cukup. Bukan kali kandungan isinya. Yang pertama itu jika dia punya harapan darahnya berhenti dan waktunya masih cukup, dia wajib menunggu berhenti. Jika tidak, artinya 2. Jika tidak ada harapan darah itu berhenti, atau darah itu ada harapan berhenti tapi waktu yang tersisa nggak cukup, maka dia wajib langsung sholat, tapi harus kemudian melakukan cara yang lumrahnya dilakukan oleh orang-orang yang beser. Disumpel. Wong beser niku kewajibane lek kabeh sholat ngoten niku dibasuh dhisik. Dibasuh dhisik najise niku. Ketika sudah kemudian dimasuki kutnah, hasmu bi kutnatin. Disumpel damel misale kapas tanopo. Sekiranya najis itu mboten metu, sehingga dia tidak dianggap membawa najis. Jadi cara kasusnya wong mimisan, jika memang nggak ada harapan berhenti atau ada harapan berhenti tapi kok mandek teman ya sentek waktu nih, maka ketika seperti itu dia wajib langsung sholat. Cuma sebelum sholat niki gede irung niki dibasuh dhisik, maroten disumpel. Sekiranya tidak ada darah yang keluar, jadi tidak dianggap sebagai hamilun najas. Khilafan liman za'ama intidharuhu wa in kharajal waqtu. Berbeda pendapat dengan ulama yang menyatakan tetap wajib menunggu berhentinya darah meskipun waktunya keluar. Ada sebagian kecil ulama yang menyatakan bahwa wong mimisen niku wajib ngenteni getine mandek masih toh empuk mandeke wis metu waktu.
Kok mandeki wis asar gak apa-apa, tetap wajib menunggu darahnya berhenti. Niki menurut satu pendapat. Kama tu'akharu li ghusli thawbihil mutanajjis wa in kharaja. Pendapat kedua ini, pendapat yang menyatakan dia wajib menunggu darahnya berhenti meskipun keluar waktu, itu mencoba mengkiaskan, mencoba menyamakan dengan kasus sholat itu boleh diakhirkan, sholat itu boleh ditunda-tunda dalam rangka kita mencuci baju yang najis. Gak duwe klambine najis kabeh. Akhirnya umbang-umbang dhisik. Umbang-umbang lambi situ kayak sembahyang. Ini bagaimana? Menurut fikih kasus semacam ini sholatnya boleh ditunda. Umbang lambi situ dhisik digawe mana-mana. Digawe sembahyang supaya gak najis. Wa in kharaja, sekalipun waktunya nanti karena kita mencuci satu baju untuk sholat, waktunya akan keluar. Lah, kasus darah mimisan itu menurut pendapat kedua itu disamakan dengan ini. Lelek wong klambine najis kabeh oleh ngumbak klambi situk digawe sembahyang, masih waktune metu. Semono uga wong sing kuline ana najise, ada darahnya, maka dia wajib menunggu sampai darah itu berhenti sekalipun waktunya keluar. Cuma kemudian dikomentari oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, wa yufarraqu bi qudrati hadza ala izalatin najis min aslihi falazimatu bi khilafihi fi mas'alatina. Cuma Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ini lebih condong pendapat yang pertama. Pendapat yang menyatakan lek dinteni kenek engko waktu salat isih ana dinteni. Tapi lek dinteni engko waktune entek, berarti gak usah dinteni, disumpel ae. Kenapa kok membedakan, kok tidak sepakat dengan pendapat yang kedua? Karena kiasnya itu terlalu jauh. Kasus wong ngenteni mimis mandek kemudian waktunya keluar dengan kasus orang yang mencuci baju sampai waktunya keluar itu berbeda jauh. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau untuk kasus orang yang bajunya najis itu jelas-jelas dia memiliki kemampuan untuk menghilangkan najis secara total. Kalau ngoten umumnya wong iso ngumbahi, iso mendek najis, iso ngilangi najis dengan cara dicuci. Berbeda dengan kasus mimis. Lek mimis kan gak pasti nih. Mandeke kapan? Iso lorong waktu sholat ya durung mandek sih. Sehingga itu tidak mungkin untuk dikiaskan, tidak mungkin untuk disamakan. Maka lebih condong yang mengarang Fathul Mu'in kepada pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang diperinci. Wa an qalilitini mahalli mururin mutayaqqanin najasatuhu walau bi mughalladin lil masyaqqah ma lam tabqa 'ainuha mutamayyizah wa yakhtalifu dzalik bil waqti wa mahallihi min ats-thawbi wal badan. Kemudian begitu juga di ma'fu debu-debu yang sedikit, debu-debu yang sedikit yang ada di tempat-tempat lewat, di jalan-jalan, di mana jalan-jalan itu kita yakini najis. Ono debu-debu teng ngene dalan niku sing jelas-jelas dalane najis, meskipun najisnya itu mughalladhah, kene asu sembarang kali. Debu yang sedikit itu hukumnya dima'fu lil masyaqqah karena memang ada wujud kemasyakotan, wujud keberatan andai kata tidak dihukumi ma'fu. Tapi syaratnya ma'fu, debu yang sedikit dari jalan yang positif najis, sekalipun najisnya muwalladha itu adalah selama najisnya itu tidak tampak. Jadi cara bentuk najisnya itu gak mungkul, gak ngebelek mungkul ngoten mboten. Yus jelas kalau najisnya ngoten mawon. Tapi kasusnya niku wa idza ta'ayyana 'ainun najasa fi tariq walau mawati'a qalbin fala yu'fa 'anha wa in 'ammatit tariq al-aujah. Jika memang ainun najasa, bentuk najisnya itu nampak dohir, cara ngono ketok jelas si ono rupane, maka hukumnya jelas tidak dima'fu meskipun itu berceceran di jalan. Meskipun itu berjajaran di jalan, menurut pendapat yang kuat hukumnya tidak bisa dima'fu. Wa afta syekhuna fi tariqin latina biha bal fiha qadarul adami wa rawthul kilabi wal bahaim wa qad asabaha al matar bil afwi inda masyaqqatil ikhtiras. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan fatwa, jalan-jalan yang di sana itu tidak ada debu, gak ono pasir,
Misalnya nggih aspalan tayo napa ngoten niku. Tapi di situ posisine wonten tembeleke wong. Ana taeke wong, ana taeke asu, ana taeke wedhus, taeke sapi. Kemudian pada saat itu jalan itu dikenai hujan. Jalan itu dikenai hujan. Maka menurut fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami itu hukumnya dima'fu jika memang dirasa sangat sulit untuk menjauhi hal itu. Qaidatun muhimmatun wa hiya annama asluhu at-tahara wa ghalaba 'ala dhanni tanajjusuhu li ghalabatin najasati fi mithli fihi qawlani ma'rufani bi qawlayil asli wadh-dhahir awil ghalib. Kemudian sekarang kaidah penting. Ini dalam setiap bab nanti khusus kasus suci dan najis ini pasti berlaku. Kaidah yang penting ini adalah ma'asluhu at-tahara. Ketika ada sesuatu yang secara hukum asal itu suci, bila mana ada sesuatu yang hukum asalnya itu positif suci, kemudian muncul dugaan kuat, wonten barang sing aslinya jelas-jelas suci, kemudian muncul dugaan kuat bahwa benda itu menjadi najis karena faktornya lumrah terjadi najis pada benda-benda semacam itu. Ono barang positif suci aslinya, tapi kemudian muncul praduga kuat, dugaan kuat dalam hati kita, oh ini najis ini, karena lumrahnya benda-benda semacam itu najis. Contohnya mangke enten, sebenarnya geleng-geleng mohon ini kok itu. Ketika ada sesuatu yang secara asal itu suci, kemudian muncul dugaan kuat sesuatu itu terkena najis karena faktor memang lumrahnya terkena najis benda-benda semacam itu, maka di sini ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama. Ada yang lebih mengedepankan asal, ada yang lebih mengedepankan asal karena asalnya suci berarti suci. Wong sih gak sampai yakin ya lo najis. Mek koyoke dugaan kuatin najis berarti suci. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengikuti kepada al-dhahir, ada yang lebih memandang kepada lumrah, kepada dhahir. Oh, lek delok kuat kudu umume koyo ngene kumono najis berarti najis. Ada yang mengikuti pendapat yang semacam ini. Cuma yang lebih kuat arjahuhuma annahu tahirun amalan bil asril mutayaqqan. Pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang menyatakan sesuatu yang asalnya suci, positif suci, kemudian muncul dugaan kuat itu menjadi najis karena memang lumrahnya najis, itu yang paling kuat adalah suci karena mengamalkan terhadap aslinya, asli yang sudah diyakini. Awal itu kan yakin, si nomor loro gak sampai yakin, kayak dugaan kuat. Padahal al yakin jelas la yuzalu bisyak, wis jelas gak bisa dihilangkan dengan keraguan. Wis pertama itu mesti yakin. Li'annahu atbatu minal ghalib al-mukhtalaf bil ahwali wal azman. Kenapa kok lebih dimenangkan hukum asal? Karena kalau kita memilih al-ghalib, kata-kata umumnya biasa, jadi kata-kata umumnya biasa itu akan relatif berbeda-beda sesuai kondisi, sesuai perorangan. Biasanya kono ambil biasanya aku sih, sehingga itu tidak dipilih. Yang lebih kuat tetap asal. Asal kono kabeh. Kalau untuk masalah ghalib itu beda-beda. Contohnya nopo wadhalika kasya bi khammarin wa haidin wa sibyanin. Contoh dari kaidah ini adalah bajunya tukang khamr. Ono dodol larak. Iki lek klambine jelas suci awale. Asline klambine suci mari diunggah sembarang kali. Tapi kemudian muncul dugaan kuat bahwa bajunya itu menjadi najis karena faktornya dia jual khamr. Di mana khamr itu hukumnya najis. Lek delok modele wong bakul khamr. Ya mesti wong dodol khamr ya klambine kena khamr. Nah ini. Jadi sesuatu yang hukum asalnya itu suci, kemudian muncul dugaan kuat menjadi najis karena faktornya lumrahnya najis semacam itu. Ini bagaimana? Ada dua pendapat ulama. Kita mengikuti asal, mengikuti awalnya berarti suci, atau kita mengikuti umumnya berarti najis. Tapi yang lebih kuat mengikuti asal bukan suci. Wahaidin wasyubyanin. Begitu juga bajunya perempuan haid dan juga bajunya anak-anak. Kelaminnya anak aku suci gak bisa nang masjid. Yo gak ketok wujudin aja, saya ketok wujudin aja itu kan jelas. Tapi lihat dulu model arek cilik dolen iki sembarangan. Cara nguyu barang sak dalan-dalan yo gak jauh.
Tapi yo gak ono upane. Ini apakah kita mengikuti hukum asal rupane kelambine suci ataukah kita mengikuti ghalimnya? Kemudian kita hukumi najis. Maka tetap ada dua pendapat ulama tadi. Wa awani mutadayyinina bin najasah. Begitu juga wadah-wadah yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang menurut agamanya mereka itu memang menggunakan najis. Contoh, lek ngene anak niku contohno wong Majusi niku lek kapan adus, lek kapan basuh-basuh niku basuhe damel napa niku arani uyune sapi. Jadi uyune sapi itu damel basuh. Niku untuk kalangan orang-orang Majusi. Lah niki ana pancen cara kora-kora barang gawe uyune sapi. Niki cara wadah niki hukume najis apa suci. Lek delok modele wonge Majusi ya mestine umume kaya ngono ya najis. Tapi lek delok asline wadah mestine suci. Maka ini ada terjadi perkhilafan semacam tadi. Wa warokin yaglibu nasruhu ala najis. Begitu juga dedaunan yang lumrahnya umumnya itu jatuh di najis. Itu hukumnya sama dengan tadi. Wal lu'abi sobiyin, kemudian ilri'ai ciri, wa juhin ishtahara amalu bisyahbil khinzir. Kemudian kain-kain yang menurut berita, menurut rumor biasa ini digawe teko gaji babi. Tadi kan sering ngeten kabar, panganan ini jarine terbuat dari babi ya. Ini sama, kalau dalam i'anah ini contohnya ono kain bulu yang itu tenar, syuhroh, terkenal ini itu terbuat dari gajinya babi. Tidak delok jari-jari ini ya mesti najis, tapi tidak delok asli nih gak najis. Itu terjadi berkhilafan. Wajubnin syamyin ishtaharu amaluhu bi adfihatil khinzir. Begitu juga susu garing ya, terus koyok modele koyok keju yang itu tenarnya cara syuhroi itu terbuat dari jeroani babi. Ini hukumnya najis atau tidak najis? Dikatakan melok sinten. Cuma kalau menurut hadisnya jelas qad ja'ahu jubnatun min indihim fa'akala minha wa lam yas'al 'an dzalik. Kanjeng Nabi niku nanti dibetani keju. Teko wong Syam wis jelas ini cara bahan ngono jarine teko babi, teko jeroane babi. Tapi kali Kanjeng Nabi langsung didahar gak ditakon. Kanjeng Nabi mboten mawi dalu dhisik iki teko apa mboten. Itu salah satu pijakan ulama yang mengikuti, yang bersikukuh kuat untuk mengikuti pendapat asal. Zakaruhu Syekhuna fi Syarhil Minhaj. Kaidah ini diutarakan oleh Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Syarhul Minhaj. Wa yu'fa'an mahal istimali sampeyan do pilih saking kanca-kanca sing kanggo makakan. Monggo tak terus. Nanti Pak terus. Kudu moske untuk ayat nang gure. Iki. Kata komik. Kita bosan. Ini lebet. Terus kereta bae. Aturan market. Ini cek kereta. Anggur kosong. Ini kita apa ini? Solo. Aduh dong. Ayo. Mentok. Lebet mawon lho. Kosong lebet. Membet mau jasa kan jari ini. Jasa ketinggalan. Ini dalan lho. Tes. Kopi. Susu garing. Saya dengar itu ya gue mau itu ya. Terus Homer itu kan najis Pak ya. Homer najis. Homer bering loh Pak ya. Iya. Terus itu diminum. Katanya siapa? Katanya wong desa itu lek keringetan keringet iku najis. Katanya. Apa benar? Apa seperti itu lho, Pak. Keringete wong ngombe homer iku ngombe iku najis katanya. Homer.
Kuwi komer matur suwun. Bapak ini bang, gua bang. Mbak masuk Mbak. Ada pokoknya oh, bodoh amat bang. Pun nggih, begini nggih. Iya pertanyaannya unik nih. Terus kemudian dekne keringetan. Jari ini wong desa, ini buatin bahas hukum yang benar dulu. Jari ini wong desa, itu keringete yo najis. Apakah benar sampai kayak begitu? Sebenarnya begini aja, cara jawabannya sangat ringkas sebenarnya. Tidak bisa langsung kita itu berarti gara-gara kita telah mengkonsumsi sing jenenge khomer, mari ngombe khomer akhirnya ini keringetan. Gara-gara keringetan, sedangkan posisinya dia sudah minum khomer, akhirnya keringetnya dijadikan dihukumi langsung najis. Karena ini sudah bahasannya beda dalan. Bahasane ngoten lah ya. Iki wis beda dalan. Enggak bisa kita langsung menghukumi gara-gara ngombe khamar akhirnya itu badan yang mengeluarkan keringat akhirnya jadi ini dihukumi najis. Ini tidak bisa dihukumi seperti itu. Karena dalannya wis beda. Dalannya wis beda. Keringat ini keluarnya dari mana? Khamar yang diminum ini masuknya kemana? Ini kan cara jalur kan ya wis beda. Sehingga keluar keringat wis jelas banget nih. Hukumnya tetap suci, cuma jenenge wong desa seperti malih. Oh jurusannya kan bahas masalah hukum intut. Intut itu suci apa najis ya? Nyuwun sewu karena memang keluarnya intut itu langsung loh guys dari nopo ini jenenge lambung. Apakah nyuwun sewu ketika kita ini ngentut dalam keadaan sarungnya kita itu basah. Lek sarungnya awak dhewe garing kan garing musuh garing ya kan enggak garai najis. Yang menjadi masalah semisal awak dhewe udah kita hujan-hujanan. Terus maroten awak dhewe ngentut. Sementara posisi sarungnya awak dhewe niku teles. Apakah sarung kita ini menjadi najis gara-gara kena entut? Jawabannya setunggal. Entut niku mboten najis. Lek ngembes Ngembes lah metu anu ini. Metu ampas itu najis ada sentuh. Bahkan ngeten, kita naik ke tempat ini ngeten. Ini kecirit umpama ana wong ngentut terus marang ngoten entute niku diwadahi plastik. Marang ngoten plastik iki digawe digawa salat. Karena kalau ini dihukumi najis berarti gara-gara dia membawa plastik sing nang jerone kemampuan entut berarti salatnya enggak sah. Tapi kalau andaikan entut niki dihukumi suci sekalipun cuti kemang diwadahi plastik marang ngoten dibawa salat maka salatnya tidak batal. Jawabannya para ulama boten batal. Salatnya tetap sah. Karena sing jenenge entut niku suci. Sing jenenge entut niku suci. Kok bisa suci padahal keluarnya dari nopo lambung? Ditanyakan aja. Lah niku nanti ada pembahasannya tersendiri. Apa ini sama hasil kesimpulannya lek balik malih nggih. Yang pertanyaannya Sail, kalau ada pernyataan bahwa keringatnya orang yang habis minum khamar niku dihukumi najis, keringete gara-gara dekne mari ngombe barang najis, niku merupakan pernyataan yang tidak benar. Kerana sing jenenge keringat itu keluarnya sudah berbeda tempat dari tempat masuknya khamar. Itu sampai jelas kalau kita itu mesti janggal, Pak. itu bisa janggal. Pembahasan besok ta? Enggak apa-apa lek pembahasan besok kok. Apa kontene meneh iki kok? Jadi besok pembahasan besok. Ini masalah itu mungkin dibahas kalau nggak ada pertanyaan lain yang babnya ini. Masih. Oke, siap. Seru nih Gus Alim ya. Mungkin tunggale masalah uap yang keluar dari sapi teh.
Ya, biasanya sapi tengklek dibuka plus langsung uapnya plus. Lah, les. Ya kan harus lah. Nah itu nanti apakah dihukumi najis pisan atau mboten juga ada pembahasan. Bon, monggo pembahasan sing masalah bab niki riyen baru mangke bahas itu sesuai requestnya Cak Kacang iki, Pak. Nanti Pak ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Nggih, siap. Jam 10. Nggih, siap, Pak. Udah banyak mangan. Boten keringet iku memabukkan juga tapi boten ngono lho. Enggak. Masalahnya kalau masalah mampu banyak Pak. Koyo telek sapi diobong. Ya, termasuk niku nanti menjadi pembahasan. Ya. Hah? Telek sapi sing diobong utawa kayu sing mari kena oyo, marno diobong apakah asapnya najis atau tidak? Diam. Nek surya kuyuan. Diam. Diam. Yang wedhus. Kalau sapi lho. Ya wis nanti aja Pak. Yang lain aja wis. Oke, niku mangke kula terangaken. Nek rokok surya kuyuan. Monggo. Bab niki riyen mawon, monggo. Kok jangan liane. Saya mau tanya tentang Jukmin Syamiyin yang tadi dihukumi suci, itu apakah bisa dikiaskan dengan mungkin kalau sekarang makanan lain yang juga diolah dari jeroannya khinzir, mungkin sekarang mungkin berbentuk lain, nggak keju, apakah juga bisa dikiaskan? Itu aja, terima kasih. Begini, ini tadi bahas masalah jukmin syamiyin atau keju yang masyhur bahwa itu terbuat dari nopo jeroane babi. Yang pertama yang perlu kami luruskan dulu adalah mengenai pemahaman. Ini bahasa istaharo, ini bahasanya jangan dipahami bahwa ini memang sudah positif terbuat dari babi, jeroane babi. Tapi ini masih napa iki jenenge gaungnya, isu. Rumornya seperti itu kan sering juga nggih di Indonesia juga sering. Ajinomoto dulu diisukan dari babi juga. Maronten nopo banyak. Vaksin. Banyak lah pokoknya yang memang sifatnya itu memang masih diisukan. Kalau bahasan itu cuma sekedar diisukan, berarti ini kan ta'arud bainal asli wal ghalib atau bainal asli wal dhahir. Terjadi pertentangan antara hukum asal yang berupa kalau ini makanan ya asalnya suci. Tapi kalau melihat ghalibnya, rumor yang sudah mencuat yang sudah merambah ini najis kalau melihat rumornya. Maka ini yang dimenangkan yang mana? Kalau menurut qaul ini dikatakan bahwa hukumnya langsung dihukumi suci. Bukan berarti kok gara-gara napa iki Mang komposisinya ini sudah positif dari babi hanya saja gara-gara adanya pengolahan sehingga menjadi halal mboten. Tapi gara-gara ini sekedar masih menjadi rumor yang sudah mencuat ke semua orang. Ini yang pertama. Terus mboten sampai kok bahasan ini positif kan. Lah kecuali jadi ini. Kecuali kalau yang dari sa'ir, kecuali kalau yang ditanyakan oleh sa'ir ini bahan-bahan yang memang positif dari babi, cuma pengolahannya itu berbeda. Contoh misal sabun, di situ mengandung minyak babi atau bahasanya enzim dari babi, maka itu nanti bagaimana? Apakah boleh atau tidak, ada pembahasan tersendiri. Yang jelas begini, kalau kita mengikuti madhab dari kalangan Syafi'iyah, niku wis kuwenceng. Artinya kuwenceng niku wis jenengan ambil dari babi itu apanya saja. Mbuh iku minyake, mbuh iku ulune, mbuh iku nopane mawon. Itu nggih semuanya dihukumi najis dan tidak bisa dikatakan sebagai tahwil, itu enggak bisa. Tapi kalau di dalam madhab lain itu ada beberapa pelonggaran mengenai hal ini.
Ini nanti terkaitnya dengan masalah nopo jenenge vaksin ini juga sering ya dibahas. Masalah vaksin yang memang di situ bukan hanya sekedar rumor. Kalau vaksin bukan hanya sekedar rumor, tapi memang sudah positif. Bahkan kemarin kan sudah sempat dibahas sama Majelis Ulama MUI dan juga di PWNU juga banyak semuanya membahas ini sudah keluar dari madhab Syafi'iyah. Ini nanti larinya ke madhab Hanafiyah. Yang mana dari madhab Hanafiyah itu nanti akhirnya memperbolehkan dengan alasan karena memang dalam madhab Hanafiyah ini agak longgar dari segi ketika barang itu sudah berubah, barang asalin najis kayak ini babi nih wow, kok ada sedikit perubahan baik itu dinapak no proses, maka itu nanti hukumnya sudah bisa dihukumi suci menurut kalangan Hanafiyah. Lek cobi kalau buka akan tentang sing hasilnya nopo iki jenenge vaksin ya. Sing teng hasilnya vaksin kemarin sing teng kula nderek itu teng Lirboyo. Teng riku saya Tengeriki dikatakan ya, kalau kita mengikuti yang madhab Syafi'iyahnya dulu nih guys, mutlak memang tidak boleh. Tapi kalau kita sudah mulai beralih madhab kepada madhab-madhab yang lainnya, terkhusus wau sing sampun kula sebutkan seperti dalam madhab Hanafiyah niku sudah diperbolehkan. Berarti mangke kalau nyusul mau masalah penjelasan dengan lengkapnya mengenai tentang permasalahan ketika barang itu sudah berubah itu nanti sudah boleh di kalangan Hanafiyah, tapi ini harus dipahami dulu secara mendalam, jangan sampai salah paham. Kalau pembahasan ini berarti secara lengkap. Ikon nggih, mangke kula jelasaken malih. Nggih, monggo. Penting. Polilitini mahalimururin. Di sana itu redaksinya tim. Redaksinya itu tim. Polilitini mahalimururin. Tapi diartikan tadi debu. Kalau tin itu kan jelas tanah itu. Mungkin ada ibarat yang bisa lebih memperjelas makna tin di sini itu adalah hubbar, bukan hubbar itu, atau apa ya, debu ya. Tapi di sini kan kalau saya baca itu memang terjemah saya ya, jadi dimaksud sedikit tanah yang dilewati oleh tin itu kan tanah. Mungkin ada ibarat yang memang kalau masalah tin itu nanti tanah atau debu, saya rasa ini kan nanti juga saling ada kaitannya. Maksudnya kalau yang paling pas itu memang diartikan sebagai tanah yang memang di situ itu memang banyak kotorannya, itu nanti akan menjadi tempat kotoran ketika di tempat itu dilewati oleh orang-orang, misal gara-gara hujan akhirnya terkena percikannya dan juga yang lainnya, itu otomatis maka akan dimaafkan. Cuma andaikan diartikan sebagai nopo bahasa debu itu kan nanti di akhirnya sing jenenge tanah itu ketika sudah kering akhirnya kan juga mengeluarkan debu dari tanah yang dipositifkan najis itu tadi.
Nah, itu kan nanti kan istilahnya satu kesatuan antara jumroh niku nanti juga bisa jumroh tanah itu ketika masih benar-benar apa basah itu juga bisa, sehingga kalau kita nih sama-sama pasnya untuk hari ini jumroh debu ataupun tidak, atau debu ataupun tanah. Nah, berarti di sini kan artinya tanah yang ada najisnya itu memang diyakini, sudah yakin benar-benar tanah itu penuh najisnya. Ada najisnya. Meskipun najis itu najis Mubalaghah. Iya. Itu dimakfu. Tapi dengan syarat sing penting tidak kelihatan ainun najasahnya. Jadi cara nyunsai cara tembeleke asu kalian tembeleke umum Solo yang ada di jalan itu wis gak ketok, tapi tercampur wis positif. Ini ngoten. Berarti kesimpulannya misalnya melaku gak sandalan, gak ketok itu ono najis, ainun najasahnya itu. Tapi positif najis. Tapi lah itu najis semua buatan. Misalnya najis cuma dimakfu. Lah berarti kalau dimakfu langsung melok sholat itu kan gak makfu. Selama kau nak bekasi kotoran. Boten melaku ngoten nggih kaya nang ngene pondok ngene iku lho. Jaman biyen pondok iku kan gunung ditekel lah iku. Dadi wis wudu nang nggone jeding niku ya kan. Lek pondok suci, Cak. Pondok kalau najise, Cak. Asune suci wis jelas iku. Ekstrim kan kandang. Yo kandang ngono ya, ngono ya. Kan kayu najis, bukan Cak. tempat lewat. Iya, kandang kan Enggak ono gak najis. Pondok. pokoknya intinya nggih, misalnya mari wudu terus melaku dan di sana itu ya jelas ada lalu lalang koyok pitik, bebek, wedhus, tapi gak kelihatan kan begitu ya. Air najasanya itu gak kelihatan. Wis mari wudu, sikil iki wis garing, ngoten nah. Melaku ngono ae wis garing sandalan, mari ngono melok salat. Ya sing penting Dimakfu. nang masjid loh ya. Lah kalau dimakfu kan berarti kan bisa Bukan dibawa. untuk untuk dalam urusan sholat mangke. Nggih. Tapi kalau untuk menyampaikan najis ini ke napa jenenge masjid, nggak ada istilah Tapi boleh kan- membawa najis atau bahkan mengotori masjid dengan najis ini apalagi pakai mubalaghah. Tambah berat, makanya kan ini juga harus kita pahami secara mendalam. Yang namanya makfu itu juga banyak. Kemarin kan sudah dijelaskan ya, makfu fil akli, makfu fil sholat, makfu fil ma. Itu banyak, harus diklasifikasi jangan sampai ini kita salah paham. Makfu fil akli, makfu untuk dimakan. Contoh kemarin aku ini kita belek atau kotoran ikan kecil-kecil, itu boleh untuk dimakan. Boleh untuk dimakan, tapi dalam urusan najis, tetap najis. Belum makfunya ini implementasinya kan pundi nih. Nah, makanya Niko perlu dijelaskan, termasuk dalam hal ini salah satunya adalah mengenai tentang permasalahan sholat. Sehingga awal dari Niko prakteknya melewati jalan yang di situ dipositifkan yakin ada najis, walaupun kotoran itu mubalaghah, boleh dimakfu untuk tetap melakukan sholat, walaupun sering melewati jalan yang najis itu tadi. Tapi kalau untuk motori masjid dengan sikil sing mangken kena tanah Bingung najis ya? ini tadi. Bingung, Pak. Bingung berdua. Masalah. Bingung. Beda masalah, Nah, beda masalah. Nah, bingung ya. Mikir Misalnya sama sholatnya mboten teng masjid. Bingung. Sholatnya nang omah misalkan. Sholatnya. Boleh. Nang jaba masjid wis, Nang jaba masjid. Nek sholat teng atas ini wau. atasin apa? Ya pas waktu nang masjid wis gak cukup, wis nang dalan pinggir itu tanah itu mau terus sholat di situ. Langsung Tanpa kuring niku. Nggih. Lah niku lah wingi sampun wonten. Nah, iya, maksudnya tapi enggak kena masalah dong ya. Biasanya ini kalau memang selagi memang masih bisa dihindarkan ada tempat lain, ya harusnya ke tempat lain. Maksudnya kalau sholat di tempat itu nanti tangan kena, batuk kena semuanya. Kalau kita lewat kan berarti cuma kaki sing lewat, sing kena maksudnya. Dan itu cara ngoten wis nek sikil iki sing biasa dihindari lah awake dhewe salat nang niku ada tempat lain. Kan tangan kena semuanya kena ini yang bisa di. Paham? Paham. Benar. Intinya nih orang mampu itu jangan sampai kita pahami secara luas. Ada tempatnya masing-masing.
ada tempatnya makfu masing-masing. Kalau ini makfu filma ya berarti dalam hal lain terkadang beda. Cuman di ngeten mawon. Kula niki wong ning di makfu, salat di makfu tapi nang masjid kok gak di makfu. Ngoten mawon. Bedane niku. Kenapa kok bisa sampai begitu? Jika sembahyang itu di makfu liwat nih kan? Karena kebutuhannya sendiri-sendiri. Kalau kebutuhan untuk dimakfu dalam sholat itu memang sangat dibutuhkan. Tapi kalau kebutuhan untuk mengotori masjid dengan najis yang seperti ini tidak ada. Kalau diniati memang gak apa jenenge niat, gak ada niat untuk Boten mengotori. saged, tidak ada niat mengotori tapi fi'lu sudah mengotori boten saged. Ngidul najis. Kan mboten najis ngidul. Kali ngidul ju nang masjid. Ini kan ada mboten najis. Oke. Bon ya, jelas ya. Bon monggo yang lainnya. Wah ini majelis Ini penjelasan yang tadi masalah kalau masih bahasa istiharo tadi kan masyhur saja ya, mungkin isu-isu tentang iki mambu babi iki anu es krim ono babi ini anu itu tadi kan jawabannya kalau suci. Lah sekarang kalau misalkan ya kayak gelatin itu kan sudah jelas-jelas kita Indonesia itu kan ekspor nih jenenge, impor apa ekspor ya nekakno ngoten niku lho. Lah untuk bahan-bahan kayak cangkangnya obat-obatan atau itu kan jelas dari babinya itu. Nah, itu bagaimana itu kira-kira? Sudah positif memang. Ya. Komposisinya ono kan? Ada. Nggih. Kayak lihat di anu kan kayak apa ya kita pegaro ini yang nopo kira-kira Donda yang Syafi'i aja nggak usah pindah-pindah sih. Kalau kita paten ke mazhab Syafi'iyah ini kok jawaban dalam Syafi'iyah itu patok barang walaupun sudah berubah, diproses, difermentasi sampai terus seperti apa saja itu pun jawabannya ini tetap najis. Karena yang namanya komposisi sekalipun yang namanya bahan baku itu cuma sekedar menjadi komposisi, sekalipun nanti sudah berubah menjadi sabun, sekalipun itu nanti berubah menjadi apa, ini menurut Syafi'iyah tetap najis. Tapi nanti ini jika kajian kalau bacakan nanti ya masalah Hanafiyah yang di situ memang agak lebar dalam urusan ini. Ketika sudah berubah barangnya itu nanti bisa dihukumi suci. Itu nanti perlu dijelaskan, namun harus sejelas-jelasnya sampai setengah jam. Itu nanti bahaya nanti. Soalnya kan kalau mau tapi jenenge kayak di Fatwa MUI itu cuma kesimpulannya itu cuma karena sudah mengalami proses istihalah gitu aja. Proses istihalah yang tidak tahu itu prosesnya bagaimana, apa sudah tidak berubah daging babi atau bagaimana, akhirnya diperbolehkan. Enggak najis. Kan duduk MUI. Wah, ini tapi makanya sebelah-belah yang orang payu fatwa halal nang gua ya. terus niki pengen bahas masalah niku istihalah yang versi Hanafiyah. Ini memang menarik dalam babakan. Tapi ini nggak menarik. Tapi itu bisa dibahas. Positif langsung tetap mau. Gak iso. Niki untuk istihalah yang diperbolehkan dalam urusan apa babi dan misalnya
Pertama secara bahasa istihalah menurut yang ada di dalam Hanafiyah. Kalau yang ada di dalam Syafi'iyah itu istihalah itu cuma dalam dua hal. Jadi gampangannya kalau simpulkan di dalam Syafi'iyah niku dikatakan bahwa tidak ada perkara yang najis bisa berubah menjadi suci kecuali di dalam pertama dalam permasalahan urusan khamar yang sudah berubah menjadi cukup. Itu yang pertama. Jadi secara mazhab Syafi'iyah niku pokoknya barang najis itu nggak bisa berubah menjadi suci, itu nggak bisa kecuali dua hal. Kecuali dua ya. Yang pertama khamar yang lagi dikatakan ittafaqo al-fuqaha ala taharatil khamri bil istihalah. Fa idzan qalabat al-khamru khallan ya sarat tahiran. Lah cuma makna daripada istihalah ini yang selain khamr ini yang menjadi perbedaan antara para ulama. Waqtalafa al-fuqaha fima ada al-khamru min najisil ain hal yadhuru bil istihalah amwa. Fa dhahaba asy-syafi'iyyah wal hanabilatu ila annahu la yadhuru najisul ain bil istihalah. Tidak ada barang najis bisa berubah menjadi suci sekalipun sudah berubah bentuknya istihalah menurut pendapatnya Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Alasannya nopo? Ini dikatakan seperti ini. Naha an akalatil jalalah wa albaniha li akliha an najasa walau tahurat bil istihalah lam yanha anhu. Qala ar-Ramli wala yadhuru najisul ain bil wasli mutlaqun wala bil istihalah kamaitatin waqat fi mallahatin fasarat milhan au ukhriqat fasarat ramadan. Akhir ini bahkan dikatakan bahwa sekalipun najis ain itu yang asalnya merupakan bangkai diolah atau jatuh nang bagian uyah akhirnya berubah menjadi uyah. Ini nggih sakit dihukumi suci atau bahkan tengriki bangkai yang sudah dibakar sampai menjadi debu pun. Apa bahasa bukan debu ya, tapi jadi romat itu abu itu pun masih dikatakan najis. Padahal ini berubah loh ya, asalnya daging, asalnya balung sudah berubah menjadi abu. Ini pun menurut yang memiliki Syafi'iyah dan juga Hanabilah tetap dihukumi sebagai najis. Tapi kalau di dalam madhab lain wa dhahaba al-Hanafiyah wal Malikiyah ila anna najisal ain yadhuru bil istihalah. Yang namanya menurut Imam Hanafiyah, menurut kalangan Hanafiyah dan juga Malikiyah, itu kalau najis ain itu sudah bisa suci dengan istihalah. Alasannya nopo? Gampang, alasannya yang mereka paparkan wajali anna syar'a rattaba wasfan najasati alatil kal hakiko. Karena syariat ini menggantungkan sifat najis itu atas hakikat itu, hakikat yang awal itu, sehingga watan tafi al hakikatu bin kifa'i ba'di ajza'i mafhumiha fa kaifa bil kul. Yang ini ada. Maka ketika hakikatnya ini sudah berubah, maka otomatis hukum najisnya pun itu juga menjadi berubah. Ini secara dasarnya seperti itu. Kemudian ini masalah sing anu nggih. Niki sing madhab sing Hanafiyah entok nih. Dalam kitab Raddul Mukhtar. Niki soalnya sing perlu didalami niki sebenarnya masalah keluasan makna istihalah yang ada dalam kalangan madhab Hanafiyah niku pripun. Itu yang benar-benar perlu kita pahami bersama. Lah ibarat sing wonten teng kalangan Hanafiyah niki salah setunggal ini. Teng kitab Raddul Mukhtar juz 2 qaulu wayat huru zaitun faqad dzakara hadhil mas'alata al-alamah qasim fi fatawahu wa kadza ma sayati matnan wa syarhuha. Ingin masa ilit tathir langsung ila angkol niki summa hadhil mas'alah qad farra'uha ala qauli Muhammadin bit taharati bingkila bil aini ladzi alaihi al fatwa wa ikhtarahu aksarul masyayikh khilafan li Abi Yusuf
kama fi syarhil maniyah wal faqih wa ghairihima. Wa ibaratul mujtaba dia ja'lud duhni an najisi fi sabunin yufta bi taharatihi li annahu taghayyara wa taghayyuru yadhuru inda Muhammadin wa yufta bi lil balwa. Terus tadi wonten sebuah fatwa kalangan Hanafiyah bahwa duhun yang najis atau bahasanya minyak yang najis, minyak babi yang di situ diproses sehingga menjadi sabun. Ini menurut kalangan Hanafiyah ini tabito haroti. Ini sudah langsung dihukumi suci. Alasannya apa? Li'annahu taghayyara, karena dia sudah berubah. Wa taghayyuru yadhuru. Ini sudah. Maksudnya berarti dari situ dapat kita ketahui bahwa itu memang zatiahnya sudah berubah. Jadi gelatin itu tadi yang sudah benar-benar berubah menjadi cangkang apa gitu ya? Apa bahasanya? Apa cangkang? Apa kapsul? Ya, cangkangnya kapsul. Kapsul itu yang cangkang, ya bahasanya apa? Ya sadah. Mungkin. Jadi dari ibarat yang dibacakan oleh Mubayi tadi bahwasannya tidak bisa ambil kesimpulan bahwasanya zatiahnya memang sudah berubah. Wujudnya itu kabar aslinya seperti itu. Kalau kita mencari solusi daripada Syafi'i ya memang sangat sulit, tapi tadi disebutkan bahwasannya yang dapat memberikan solusi kepada kita untuk memudahkan kita Kak Mamang awak dia membeli obat benar ya dari Hanafiyah dan juga Syafi'i. Mali. Begitu. Makan sing menawi teng terusane enten anu ya. Di terusan ini gua wa min tafri'ati dzalik ma naqalahu Ibnu Abidin annahu in ju'ila ad-duhnun najis fi sabunin yufta bi taharati. Kemudian dilanjutkan qala Ibnu Abidin al-illah inda Muhammadin hiya at-taghayyur wa inqilabul haqiqah. Jadi alasan kenapa dikatakan suci itu karena berubah dan hakikatnya sudah tidak seperti awalnya. Wa innahu yufta bihi lil balwa. Kemudian difatwakan suci karena memang sifatnya itu ya kemana nggak iso. Ini umumnya seperti itu. Wa muqtadahu, lah ini sing menarik. Wa muqtadahu ada mukhtisasi dzalikal hukmi bisabun. Dan semestinya hukum itu tidak hanya berlaku khusus pada sabun, melainkan fayadkhulu fihi kullu ma kana fihi taghayyurun wa inqilabu haqiqatin wa kana fihi balwa ammah. Pokok semua hal yang sudah berubah bentuk meskipun bukan sabun, kapsul, kemudian yang lain-lain sudah berubah bentuk, memang benar-benar hakikatin ku inqilab, maka itu ya hukumnya yufta bi taharati, terlebih ketika ada umumil balwa. Yes, kaiso dan sifat ibaratnya sing langkung sore bahasanya malah ngeten. Yang kelanjutannya Radul Mukhtar, dan ini yang paling anu. Bahasanya bahkan luwih ngeri malih. Wa alaihi yatafarra'u malau waqa'a insanun au kalbun fi kidri sabuni fasara sabuna yakunu tahiran tabaddulil hayat. Kalau ada manusia ataupun asu sing kecemplung nang jerone kidri sabun, tempatnya sabun, tempat pembuatan sabun, akhirnya berubah berubah kabeh. Menurutnya niki wau sinten jenenge dari kalangan sinten Hanafiyah niki mengatakan itu dihukumi suci. Tapi nyuwun sewu, ini kalau pas nang maktabah niki perlu diperdalam. Artinya kalau kita tidak terlalu memahami secara 100% masalah istihalah ini nanti juga bahaya. Bahayanya seperti ini. Kalau yang kita salah artikan arti istihalah itu sing penting berubah begitu saja, ini akan membuat orang-orang salah paham. Akhirnya daging babi utawa daging asu wis pokoke digiling wis gak ketok berubah akhirnya halal. Nah, ini enggak bisa seperti itu. Sosis. Jadi sosis dari sembarang terus berubah, ini enggak bisa. Ini nanti coba kelas iki rada lali tentang masalah istihalah ini. Sebenarnya di dalam kalangan mazhab Hanafiyah lebih dalam itu bagaimana? Yang jelas untuk tentang permasalahan sabun, kemudian masalah
obat niku wonten sing soreh juga dalam permasalahan. Masalah satu ya ono. Nah, nek sate itu wis soreh nek Lawas terus ya. Jadi bermasalah ono belakang. Ya mungkin nih masalah kayak contoh gelatin ya seperti tadi ya memang sudah ada perubahan. Kalau ini sebenarnya ya semuanya pasti ada perubahan, tapi ini tidak jauh dari benda aslinya. Saya contohkan lagi misalkan ya, sekarang sini apa kayak LHK itu Kementerian Lingkungan Hidup itu kan sudah mulai menggalakkan apa kertas dari kotoran gajah atau kotoran apa namanya sapi dan lain sebagainya. Itu masih mengalami perubahan, tapi bahan dasarnya itu kan ya walaupun nanti ketambahan kertas limbah juga. Saya baca di LHK itu ternyata sekarang itu pakai daur kertas seperti itu lah. Itu nanti kalau jadi uang, kalau jadi kertas surat, kwitansi sampai itu terus nah di KSHI kayak bisa rosak itu kita nggak repot kan Amplop tae lho lagi. apa tak kertas itu goro-goro ongkone paling suci. Oh, tadi. Nah ini BBM Iya, bener. Kawan namanya iku. najis kok kertas kosong tulisannya 200.000 ya. Ya orang tulisannya kan di gua lho. Nah, ini kan enggak mau perubahan itu kan cuma sedikit saja. Tapi bahan dasarnya asli teletong itu. Mungkin yang tadi gue ngebet. Ada kok tae. Jadi kita Fiqhul Islam ini ibaratnya memang sore membahas mengenai tentang permasalahan ini, obat-obatan dan juga yang lainnya. Tentang Fiqhul Islami juz 7 halaman 207 sampai 211 mengenai ini sudah menjadi pembahasan para ulama dalam hal ini. Bahasannya Tausiyatun Nadwah As-Saminah lil Munajjimah al-Islamiyah lil Ulum at-Tibbiyah bil Kuwait. Terus niki memang sudah menjadi pembahasan ulama dulu di negara Kuwait, membahas mengenai tentang permasalahan ilmu tibbiyah, ilmu kedokteran, yang mana istimroron limasiratil Munajjimah al-Islamiyah lil Ulum at-Tibbiyah fi tasaddiha lil masyakil at-tibbiyah was-sikhiyah. Niki ngriki langsung mawon kepada napa jenenge titik tekani. Walam maka natil hajatu tad'u listikhdami tarki al-jildi wa subulihi li inqadi hayati man yata'arradu li huruki nisbatiha kabiratin faqat ra'at al-munaddimah an tu'arridu hadzal mawdu' fi nadwatiha at-taliyah kama annal munaddimah ra'at daruratan bahsal mawad al-muharramah wan najisah fil ghidha wad dawa nadaran litawassu al-kabir fit teknologiya al-ghidai wad dawa wastikhdami mawaddin. Terus ini memang membahas mengenai tentang permasalahan yang di situ obat-obatan terbuat dari barang-barang najis, bahkan makanan juga terbuat dari najis. Niku intine tengriki ila angkol al mawad al muharramah wan najisah fil ghidai wad dawa. Al mabadi al awal pertama yajibu ala kulli muslimin al iltizamu bi ahkam syariah islamiyah. Niki sampun maklum. Langsung ila angkol nomor 6 tengriki disebutaken al mawad al hidaiyah allati yadkhulu syahmal khinzir fi tarkibiha dunastihalati ainiha mislu ba'dil ajbani wa ba'di anwa'iz zaiti wa tuhni wa samni wa zabidi wa ba'di anwa'il biskuit wasyoklat. Bahasanya ngoten, dia muharramun wala yahillu akluha mutlaqan i'tibaran li ijma'i ahli ilmi ala najasati syahmil khinziri wa adami haqqil halli aklihi walin tifa'iti iron ila tanawuli hadil mawad. Perlu diingatkan bahwa makanan-makanan pokok atau obat-obatan yang dimasuki di dalamnya nopo jenenge syahmal khinzir, syahmal itu gaji ini babi. Itu kalau
dimasukkannya tanpa adanya istihalah ngeriki wau bahasane biduni wau dunas istihalah aini tanpa adanya istihalah itu tetap haram. Jadi kalau semisal babi langsung dimasukkan tanpa adanya istihalah ini langsung dihukumi tetap haram. Tapi yang dimaksud istihalah itu ya nopo ini dijelaskan. Al istihalatul lati tu'na. Istihalah yang dikehendaki dalam babakan ini adalah inqilabul aini ila ainin ukhra tughayyiruha fi sifatiha tuhawwilu al mawad an najisah awil mutanajisah ila mawadin tahiratin wa tuhawwilu al mawad al muharramah ila mawadin mubahatin syar'an. Terus yang dikehendaki daripada istihalah di sini memang berubahnya ain ya sebuah benda dari benda satu kepada benda yang lainnya yang memang sudah berubah dari segala sifatnya. Nah ini nanti kalau Dewi ini juga harus benar-benar paham. Ini piye maksudnya istihalah ya. Soalnya kalau niku kalau tanpa istihalah bisa kita contohkan niku wau daging babi, daging asu langsung digiling bareng ambil tepung, bareng ambil telur dan juga bahan-bahan pentol yang lainnya lah semisal. Lah itu kan namanya memang memasukkan sebuah benda tanpa adanya proses istihalah, tanpa ada dia itu berubah dari satu benda menuju benda yang lain. Maka kalau seperti itu hukumnya tetap haram. Tapi kalau sudah berubah, saya berarti katakan contoh semisal tadi minyak babi. Minyak babi ini semisal gara-gara minyak babi ini sebelum langsung dimasukkan ke sabun atau makanan yang lainnya semisal digodok dhisik ngoten nggih. Contoh mawon, contoh untuk istihalahnya. Biasanya tuh diekstrak dulu. Diekstrak itu diekstrak itu ya kayak fermentasi. Fermentasi lah, gila itu kan. Kayak marimas itu rasa anggur, rasa ekstrak. Jadi bahasannya nih gua udah ekstrak. Kalau memang sudah melalui istihalah seperti itu, katakan kalau gampang gambarno umpamane iku napa iki jenenge minyak babi ku mang godhog terus. Akhirnya yang asal iku mang semisal warna kuning akhirnya sampai berubah. Gua iku kok semisal jadi menjadi warna apa? Kalau bahasannya wau jenengan diekstrak langsung. Maka kan kalau seperti itu dia sudah berubah dari satu benda menuju benda yang lainnya, yang mana sifatnya pun juga sudah berubah. Maka kalau seperti itu sudah boleh dan hukumnya juga sudah menjadi suci. Sehingga kalau dicampurkan kepada semisal vaksin, semisal sabun atau coklat contohnya wonten, maka boleh mawon. Maka nggak boleh mau. Pun ya, terus itu pengertian istihalah gini wow. Pokoknya jangan sampai awak dewe salah paham. Kok pas awak dewe melok sing nang madhab Hanafiyah wau. Pokoknya ono kalbun, ono asu kecemplung nang panggone sabun baru berubah akhir dari sabun langsung. Nah ini nggak bisa langsung seperti itu nggak bisa. Tapi memang asu sing jatuh kepada tempatnya sabun itu memang benar-benar berubah. Kayak ini berubah minyak babi diekstrak menjadi apa nih wow. Pun nggih. Bisa dipahami ya. Istihalah itu hanya di Hanafi aja ya. Istihalah niki wau salah setunggal teng Hanafiyah kali Malikiyah. Paling luas Hanafi. Syafi'i enggak ada istilah istihalah. Syafi'i istihalah itu cuma satu. Khomer tok. Istihalah. Ini mau wonten yang dua, yang nomor 2 barang najis bisa dari suci itu apa jenenge kulitnya bangkai yang nanti disamak akhirnya menjadi suci. Pun 2 ini tok yang dalam kalangan Syafi'iyah barang najis bisa berubah menjadi suci. Selain itu enggak ada. Ping, melbu ping, beratur melbu ping. Di ping. Melbu ping, rame ping. Volumenya yang di luar ditolong dikecilkan, instruksi.
Volume yang di luar tolong dikecilkan. Kira agak jauh. Nggih, terus mungkin masalah istihalah. Pertanyaan gitu. Masalah bola badminton kalian yakin? Iya. Apakah ketika kita masih bola badminton kemudian ada kemungkinan untuk menuju yakin, kita dituntut untuk takaluf? Contoh dalam prakteknya ya, wong Indriyo niku biasanya kan kathah tikus. Nah, tikus itu pula mesti ngising dan lain sebagainya. Kayak cewek kan, atau cewek tikus ini. Terus mantung-mantung udan. Lah udan akhirnya toyone ini pun rembes, netes dan tekel. Kita yang di bawah rumah ini pasti punya olah badminton, banyu itu mau mesti melewati telek-telek tikus. Sementara andaikan kita melihat ke atas, ngintip, itu jadi nggih saged. Dalam kondisi seperti itu, apa kita tetap mengikuti ngapunten koyo niki wau al-asbab toharo misalnya, terus ataukah kita dituntut untuk takaluf, menyelidiki, munggah ngintip, ngelewati telek tikus temen apa mboten, sehingga untuk meyakinkan air yang netes ke bawah niki suci. Niku kula ngalami kados ngoten niku soalé. Matur suwun. Ya akeh tikus yo. Ini bari belok kucing, saiki belok tikus awak. Niki memang pertanyaannya sangat menarik. Artinya apakah kita itu memang dituntut untuk menyelidiki? Semisal nih wong nggih, makanan-makanan yang terbuat dari yang masyhur rumornya itu memang terbuat dari babi, maka kita kewajiban meneliti dulu. Sama setunggal positif niku kita tidak dituntut untuk meneliti. Betul, masalahnya ini kan ada mampu dan tidak mampu. Kalau masalah wau sing obat-obatan kan mungkin takalufnya terlalu parah lah. Ketika kita harus menyelidiki terlalu jauh kan kabeh masyarakat lebih. Dan ini kan yang di rumah, kalau dipenek gak ada kan sakit maksudnya. Boleh. Jadi kan pertanyaan, apakah dari kaidah tadi, kaidah kasus yang ma'asfuhu at-taharah, kemudian wala ba'alam dan tanah jusuhu itu sebenarnya seseorang itu ada kewajiban untuk usaha menyelidiki, menanyakan itu jika memang ada kemampuan. Jika dirasa ada kemampuan karena memang kasusnya itu pribadi. Pernah menggah kulo, ini jawabannya nggak wajib. Terbukti dari kasus yang terakhir dari kaidah tadi dikatakan bahwa wajubnin syamiyin ishtaharu amaluhu bi anfihatil khinzir. Jadi keju Syam yang itu rumornya terbuat dari jeroani babi, kemudian diistidlalkan waqad ja'ahu jubnatun min indi. Ada salah seorang dari penduduk Syam itu mengaturkan keju kepada Nabi. Fa'akala minha walam yas'al. Nah ini ternyata Nabi kemudian langsung dar tanpa basa-basi bertanya. Padahal sebenarnya kalau andai kata mau menyelidiki, ngarep ini wong Syam asli, masih gitu apa ini? Cara ngoten kan saged. Tapi kenyataannya walam yas'al an dzalik. Menawi teki anai qauluhu walam yas'al ay walam yas'alin nabi an dzalika ay an qaumihi umila bi an fi hadil khinzir. Nabi sama sekali tidak menanyakan apakah benar rumor ini terbuat dari babi, sama sekali tidak. Langsung kalian Nabi tidak. Itu membuktikan bahwa kita tidak ada kewajiban untuk bahsu, untuk membahas, untuk menanyakan, menyelidiki. Dalam, kita sebagian dulu. Selama memang kita itu tarafnya belum sampai yakin itu najis, maka keyakinan kita asal itu tidak bisa dihapuskan. Kalau kita ikut pendapat sing qaulul asli, berarti ikut qaulul wali atau qaulul dhaif. Lah enggak kula mengatakan karena tengene akhir niku fa'akala walam yas'al langsung. Terus puji saya. Jadi umpami terus kula menek.
Tiba. Ya jadi penasaran ya. Penasaran. Supaya ketelek diskusi otomatis taraf saya sudah tidak dompet. Kamu jawabnya manganan enak gini bahas tikus. Ayo Jom. Berarti menawi bertamu dengan non muslim yang notabene apa namanya masak anjing mungkin umurnya seperti itu kita tidak perlu bertanya ya. Ini wonten nggih pembahasan tentang iki barang nggih wonten Kanjeng Nabi nggih napa bahkan wudu bahasan. Kanjeng Nabi niku wudu di cara bahasanya jejine atau panggon tempatnya seorang perempuan yang dia itu mutadayyinah bin najasa. Dia itu dalam beragama itu senangnya pakai perkara-perkara yang najis. Ini Kanjeng Nabi nggih langsung kan itu nggih langsung bukan perlu menyelidiki sampai seperti itu. Tapi yang perlu diingatkan, lek wis kadung ketok najis temenan, jangan direko-reko kan najis. Biasanya kan gitu. Ada kadung nyoto ketok iki najis, tapi ada ngereko-ngereko gak najis, padahal najis. Ini juga sering. Jadi kan tengah-tengah. Kalau kita nggak tahu nggak usah tanya panjang-panjang. Tapi kalau sudah tahu di depan mata, ya jangan direko-reko. Akhirnya tetap dihukum nggak najis, nggak boleh. Tetap tengah-tengah. Waduh. Benih, jelas. Nerusaken Mas Dani wong. Nopo kados warung-warung kan beberapa itu dodolan barang-barang najis misalnya daging asu nopo didi misalnya. Kita datang ke warung. Terus tanya. Bu, enten dagingnya babi ya? Oh habis. Habis itu kan berarti indikasinya kan tadi ada. Nah, kados ngoten itu apakah kita harus kemudian menyelidiki OT yang ada di situ, tahu goreng yang ada di situ itu wajannya podo dengan wajan yang dibuat goreng, bahkan kayak podo. Maksudnya ngoten itu. Kan seringkali di warung-warung kita ada ya beberapa yang seperti itu ngoten. Nah, level takalluf ini atau level don yang harus kita abaikan itu nopo nggih dalam masalah seperti itu ya harus anggap aja hak ngoten. Padahal jelas-jelas kita pertanyaannya kan mancing loh. Ini enten daging babi ini mau mboten jawabane habis. Mboten enten habis. Ini memang kaidahnya masih umum ya. Ini kulo dalam permasalahan kaidah ini itu penafsirannya sebenarnya ada 3. Bila tak jelas kabeh dari rotok bingung. Kulo jelaskan sing tentang pembahasan ini. Terus kaidah yang normal yang ini yang ta'arud bainal asli wa dhamir itu di dalam urusan-urusan sing wa in tawaddada fir raji fa hiya masailul qaulaini. Terus pembahasan kita ini berada pada titik di mana antara yang asal dan juga antara yang dohir atau yang mubham itu memang benar-benar cara kondisi kekuatannya itu 15-15 sama-sama 50%. 50%. Dan itu pun kalau sing tempat ini memang seolah-olah semuanya pasti yang digunakan asal. Tapi ternyata bukan seperti itu. Ada kaedahnya sendiri. Kan lebih mungkin tempat ini gimana? Sunnata rotan yuk malu fiha bil asli al asal. Terkadang yang dimenangkan adalah perkara yang asal menurut kol yang asal. Tapi itu ada batasannya. Walau itu ajas tanida al-ihtimal ila sababin dhaif. Yang dimenangkan adalah perkara yang asal. Itu ketika memang kemungkinannya itu disandarkan kepada sebab yang dhaif. Contoh, kalau memang wong ngombe khamar itu kadang mestine ya kelambine ya kecipratan khamar. Tapi itu dianggap sebagai sababin dhaif. Maka kalau seperti itu langsung dimenangkan yang asal. Tapi setelahnya itu wataratan yu'malu fiha bil ghalib. Terkadang kita harus mengamalkan yang ghalib, yang lebih menang, yang lebih dohir al asok menurut kolnya asok. Batasannya wadhabitu ayyastanida ila sababin qawiyyin mundabitin. Yaitu ketika ternisbatkan kepada sebab yang kuat dan jelas. Maka kalau seperti ini yang digunakan adalah ghalib. Maka kita lihat dalam hal ini
Lah iku mang cara contoh jenengan. Mang dikatakan iki cara warung wis jelas tulisannya. Apa iki jenenge napa lek bahasane sengsu kadang ada. Oseng-oseng asu terkadang kan juga ada. Lah nek niku niku wonten gorengan apa jenenge tempe wonten gorengan roti. Wajan mek siji. Semisal ngoten. Wajan mek siji maka nggih jelas niki merupakan sing bahasane sababin kawin mundokitin. Kalau memang tidak ada kemungkinan ini gorengan titipan. Tadi kados masalah tikus ndukur wong wis sababin kawin kan. Tikus ndukur wong niku. Nek wis mene. Gak ngono. Iya, iki kan sababin kawin. Iki kalau tadi kan perlu ada pembahasan penggolongannya para ulama di dalam menggolongkan dalam dua kaidah ini tadi. Soalnya ini contoh nih, contoh yang termasuk dalam hal ini. Sing sababin kawin mundokitin. Kalau ada seseorang ragu-ragu setelah dia sholat, apakah dia tadi meninggalkan rukun atau tidak? Mama, sholat itu mari, tapi mang aku lali. Mari sujud apa gurung sing terakhir itu. Maka kan kalau melihat perkara yang asal itu kan dia belum sujud. Kalau melihat perkara yang boleh mestinya uang lek mari sholat ya kabeh mari. Maka kalau seperti itu dimenangkan perkara yang boleh dengan artian ya wis sholatnya tetap sah. Masalah dia ragu-ragu tadi sudah sujud atau tidak, padahal asalnya itu belum sujud, tetap dimenangkan yang boleh. Dan ini perlu adanya penimbangan yang model seperti ini. Lek pancen memang niku nggih gorengan iku mang tidak ada kemungkinan iki gorengan titipan, berarti kan dipun positif. Tapi kalau masih ada kemungkinan ini biasanya wong ini gorengan ini dititip-titip. Akeh wong sing melok titip. Tuku gak apa-apa. Cara bahasane wong termasuk sing sababin dhaif kalau ada sing titipan niku. Lah positif gak menerima makanan titipan kan nggih positif banget. Kados balik malah masalah bobo ya apa Mas? Masalah pindah apartemen ngono lho kan. Gendenge di belakang aja kan. Desa, Bu. Paling aja Makanya teleponan. Dia tidak perlu menyelidiki, tapi kalau tahu ya langsung kita hukumi. Pun eco pun ngoten iki mboten anu teman-teman. Nggih bener kan sini gua pindah apartemen. Pun nggih jelas. Aja di plafon. Bukan lagi. Langsung logo. Ini mas, ini mas. Yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan yaitu Susu. wa yu'fa an nahwi fastin wa hajmin di mahalli wa in kasih. Misalnya kula mantun cantuk bekam itu langsung sholat tanpa membersihkan bekas darah yang ada di badan terus begini. Yang ditanyakan nomor kan memang itu Sisa-sisa darah tadi kan nggak dibasuh, hanya di tisu mau. Padahal darah yang keluar banyak. Enggak lewat dari suasana. Gua gini lho lem. Wah. Oke, pripun yang dipertanyakan kan memang ada Meskipun darah yang banyak. selagi memang tidak melewati tempatnya. Itu beleper. Masalah melewati tempat itu para ulama juga beda-beda dalam menafsiri. Ada yang mengatakan ya maksudnya di tempat kami ngomong biasanya sing napa jenenge dikop gitu. Memang itu ada yang Karena setelah di bekam kita kan pakai baju. Ada bercak di baju kita. Bekas darah yang tadi. Berarti wis kena baju. Nah, permasalahannya itu wis kena baju. Niku balik nang angkoli linah widami hoiri.
kan wa minhu kama qala al adro idamun infasola min badani summa asoba. Jadi kalau ada darah kemudian kok sudah terpisah dari tubuhnya awak dhewe, semisal wis kena baju, kemudian marun kita pakai, maka kalau seperti itu dihukumi sebagai mahfud, tapi dengan syarat sedikit kalau sudah termasuk dalam ajnabi. Kita terus ini masalah darah canduk itu hukumnya dimakfu meskipun banyak selama tidak keluar dari tempatnya. Masalah tempatnya itu khilaf. Malik lagi i'anah itu bahasa tempat itu adalah area-area yang lumrahnya itu darah mengalir ke sana. Mau diwadahi ngoten nggih mestine sak monten niku. Kemudian kalau untuk masalah mengenai baju ya dengan bercak apakah itu dimakfu atau tidak? Tengene qauluhu wa yufa'an min nahwi fasdin wa hajmin walau asoba as-sauba. Andai kata darah itu mengenai baju mimma yuhadi al-jarha, di mana baju itu yang terkena darah itu adalah memang area baju sing sejajar dengan luka. Ya pancen cara bolong nang kene kena nang kono. Maka fala iskala fil afwi. Maka sangat tidak muskil, artinya positif itu hukumnya maaf. Niku kalau untuk urusan baju seperti itu. Terus yang penting niku tidak sampai melebar ke lain tempatnya canduk. Niku hukumnya dimaafu sekalipun darahnya itu banyak. Terus misalnya kados di suwau marang ngoten nggih jenenge mari dijojo. Kenean lah itu bukan masalah, tetap dimaafu. Yang penting sing kenean niku mayuhadi al-jarha, pancen kencenge dom niku. Boten sing secara logika itu sangat-sangat sulit terpraktek sebenarnya. Iya, maksudnya apa namanya bahasa banyak itu pasti lebih standar dalam artian bahasa banyak detik akhir kan ya otomatis yang sangat sulit untuk kita logika kita masukkan akal kita bahwasanya tadi muhadi ambil apa jenenge catune misalnya itu sangat-sangat sulit logika liar ya padahal catune itu ikut ini ya lah ikut titik tok tapi keluarkan ada yang dikit dan masing-masing lah iya muhadi itu kan berarti kan otomatis catune katakanlah dijobes telung panggonan atau petang panggonan, berarti muhada dengan itu berarti sesuai dengan catune tok ibu. Itu kan sangat sulit prakteknya, secara logika sangat sulit. Ya otomatis pada waktu kita coblos kan detik kan pasti lebar, ya jelas lebar. Tapi kalau logikanya ya prakteknya sangat sulit. Bahasanya banyak itu kan otomatis iya. Yes, angel lah ini. Mau jangan aja, jangan di kapal. Tempat mau keluar lagi. Tentang pembahasan ini bukan qauluhu bimahallihi wal murad bimahallihi ma yaghlibu as-sayaran ilayhi 'adatan wa ma hadahu min at-tawqi fa in jawazahu ufiya 'anil mujawiz wa iqalla. Terus ngeriki yang dimaksud daripada tempatnya darah campur itu adalah tempat yang memang menjadi arah mengalirnya darah pada umumnya. Jadi lek umpama daerah bunder niki guys, misal daerah sini ngene niki lek di seret langsung sayalane teng mriki yang dimafu adalah di tempat sini dan wa ma hadza hu minasau. Baju yang dimafu pun itu yang terkena adalah ketika memang di daerah itu juga. Sehingga ketika kok konsekuensinya bleber fa in jawazahu ufiya anil mujawiz wa in qalla. Kalau nanti kok beleber, maka yang beleber itu nanti dimakul lagi ketika ketika memang sedikit. Terus kalau yang ada tengriki yang di tempat tubuh, kalau yang di tubuh yang pas cantuani walaupun banyak, niku dimakfu kan ada no. Tapi kadang wa in kasuran itu berarti nggak ada batas ya? Iya.
Untuk yang wa Kasir kasir yang sama kok misalnya. ya kan kolil kali kasir kan sudah ditentukan. Itu menurut uruf. Kalau dalam babakan lain itu mungkin ada yang mendefinisikan itu cuma apa namanya satuan logam sekian. Ada yang mendefinisikan Salah mangkok ya akeh, Bos. Oh, gitu. Itu tentang permasalahan ketika berjauh. Nek bakso sak mangkok iki. Arek masuk masih gini-gini. Oke, waktunya entek. Mana? Bud, katakan Bud. Bud, Soalnya kelanjutannya Bagian semata qadama fil istija annahu ini tasala al mujawis bi ghairil mujawis wajaba waslul jami wa in taqatta'a al fasala anhu wajaba waslul mujawis faqat. Terus permasalahannya ketika kok blendernya itu cuma sedikit, misal harus tetes ngeten nggih, maka itu dimakfu juga yang melewati batas blenderan niku wau. Tapi kok lek niku wau banyak yang melewati batas dicampur itu tadi kok banyak, blender hampir satu tubuh. Maka itu ditafsir. Kalau memang yang melewati itu tadi mujawis itu tadi itu sifatnya mutasil, nggih. Mutasil, maka wajib untuk dibasuh dengan artinya memang blendernya kan. Blendernya kan, maka semuanya wajib dibersihkan dan dibasuh. Bahkan sampai tempatnya nabi sini tempatnya dicampur itu tempatnya campur nih wow. Tapi wa takut toa awil fasolaan ketika kok terputus-putus, misal mengalirnya itu bukan mengalirnya tetapi langsung jatuh. Netes, langsung netes teng bawahe. Maka kalau seperti itu adalah langsung teng riku dikatakan wajibah waslul mujawis faqat. Sing lewati sing titik wau sih yang banyak tadi nggih. Sing sifatnya netes itu yang wajib dibasuh. Untuk masalah mujawazah ini pengertianan itu mencakup maksud saud apa hanya fil badan pemahaman mujawazah ini yang saud itu kan cuma wamahadah itu yang fil saud. Lah untuk fa'in jawazah ila akhiri ini gua kula memahami ini hanya fil badan. Ngapunten namung pemahaman. Karena yang untuk fil saud itu cuma wamahadah minas saud. Tapi lek mujawazah ini masalahnya sudah selanjutnya kalau asoba mimma yuhadi al-jarha fala iskala fil afwi. Gitu, jadi kalau salah fi saubi waqta asoba min ghairi fisal fi azza'i sawab fa dhahir annahu kal badan. Kalau mengalir di waktu soba baju waktu soba min ghairi fisalin fi azza'i sawab fa dhahir annahu kal badan. Tafsirannya pun nanti hampir sama dengan tulisan badan. Wow, maksudnya. Jadi wae dubles milih tenggelam. Berarti bajunya mboten longgar nih. Itu nempel ada nih. Posisinya praktek lho nggih. Pistol kalau prakteknya nempel. Nempel terus dredes ngono. Nggih. Hukumnya sama dengan nggih. Bun sawire dimajui piye? Wis kadung ngembes saiki. Ngembes ya apa? Wis ngembes iki lho. Takono nang aku yang tak takono nang Ndresemo. Jadi bahwasanya kan kalau Al-Fatihah. Di sini termasuk watasifu apa? Watasifu satu man adamiyati bahwasanya dikatakan sah sholatnya anak Adam di mana usinya. Anak hewan soal itu. Jadi sholatnya sah dikatakan bahwa kalau dia makan darah di gusi itu kan sebenarnya kan harus membersihkan fam atau membersihkan mulut. Itu dengan alasan bahwa kalau tidak menelan ludah, berarti otomatis kalau lidahnya terlap otomatis pasti bukan gitu. Ludahnya. Kalau ludahnya ditelan otomatis kan pasti menjadi pasif bukan gitu. Kemudian di situ jelaskan ditulis bahwasanya ada arah dalam tadi bahwasanya darahnya besi itu disebabkan dengan darahnya disebabkan dengan kit itu. Intinya
kenapa bahwasanya darah kardus kok dinisbatkan dengan itu? Bisa dijelaskan bahwa bagian itu yang perfect? Terima kasih. Pertanyaannya apa ini? Artinya gusi darah gusi kok dinisbatkan itu gitu maksudnya. Kenapa? Limadha gitu loh. Ini sedikit tapi sulit jawab nih. Sulit aja sudah jawab. Sulit dipahami. Sulit ini ya. Sulit gak wit ngono. Ayo tadi partai ayo. Pertanyaannya apa? Karena ini kan sampun dirasakan sah salatnya orang yang isinya itu keluar darah walaupun dia sebelum membasuh mulutnya, tapi dengan syarat dia tidak menelan ludah ludahnya. Kenapa kok seperti itu? Karena darahnya gusi itu di mahfu hanya dinisbatkan kepada ludahnya saja. Kenapa kok di mahfu kepada ludahnya saja? Tentu aneh sama wonten. Maka di mahfu ketika darah itu tercampur dengan ring, dengan ludah, dan tidak dianggap perkara yang lain khusus untuk ring ataupun ludah itu tadi, karena sifatnya daruri tidak bisa dihindarkan. Kalau darah keluar gusi tidak bisa dihindarkan, yang pasti langsung kecampuran itu ya urusannya adalah dengan air ludah. Jadi kok non iku wis gak daruri wis mlebet nang ngriki. Iku wis bukan merupakan yang sifatnya hal yang tidak bisa dihindari, tapi masih bisa dihindari. Ini satu saluran gitu. Oke, satu saluran pun. Itu makan. Oh, semakin makan. Aduh. Makan dalam makan. Wes terakhir. Oh, terakhir. Wes, Iki kata kamu Jil. Yang lain. Bukan tulisannya Junet bukan. Ngatur bahasa nih kuwi seneni. Enggak biasa ngomong ngene iku. Ketene wedhus. Apa? Dudu. Apa? Kan najis, Pak. Mari mbele wedhus. Sebatas mae ngene lho. Ceritanya ngene Jawa ya. Ya. Ente Madura. Ndak mah itu bahasanya Jawa. Oh iya. Bahasa Indonesia. Ya. Wis salam. Sik, contone ngene Pak ya. Iki barang suci Pak ya. Tapi aku ki jijik. Jijik kok dipangan, barang suci kena dipangan. Tapi aku jijik. Wah, biji aku mbok kok jijik. Contoh. Ya itu contohnya. Ya kelainan itu. Pertanyaannya, iki lek dipangan bisa menyebabkan najis apa enggak? Nek najis apa? Barang suci kok. Barang suci ta, suci lah. Barang suci srek. Kenapa najis? Jenenge tako. Itu kelainan jadi. Masalah duwiji. Duwiji wis. Cici itu belum tentu najis. Siapa sih kan? Lah iya aku tadi takon iku. Sampai menyebabkan najis apa enggak? Kayak aku ngene iki jedawakmu ya jiji. Kasih to wis. Hal Fatihah wis. Oh. Hasil ketemenan kon niku sil Jawaban yang terakhir adalah pukulan. Itu uppercut, orang jadi uppercut kan ya. Alhamdulillah sudah jam 11 langkung 6 sepinggung 6 menit. Alhamdulillah acara musyawarah dari menikah sampai selesai dan
apa namanya matur dumateng sinten Cak Saifuddin atas apa namanya panggilanipun hidanganipun mugi berkah mugi Amin. amin. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka